kenalin, di sini aku Laura Anissa, biasa dipanggil Laura. Aku sebagai Program Manager dari Komunitas Sekolah Marginal. Halo Kak Laura, bisa dijelasin secara singkat apa itu komunitas sekolah marginal dan apa fokus utamanya? Oke, jadi komunitas sekolah marginal adalah suatu komunitas yang berfokus untuk memberdayakan anak-anak dari kelompok marginal untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi di sini kami fokusnya untuk memberikan pendidikan non formal seminggu atau 2 minggu kepada anak-anak dari kelompok marginal, dan sekarang kami udah punya 4 sekolah, yaitu sekolah marginal, sekolah Cinde, sekolah harapan, dan sekolah mentari. Oke, baik Kak Laura. Lalu sejak kapan komunitas ini tuh mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitasnya? Oke, jadi komunitas sekolah marginal itu kan berdiri sejak tahun 2019 gitu kan, sebelum COVID, dan mungkin untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dalam aktivitasnya tuh udah sejak dari awal pendiriannya gitu sih. Tapi awalnya kami mungkin hanya melalui WhatsApp untuk komunikasi informal antar anggota di dalamnya gitu, baru kemudian merambah ke penggunaan untuk eksternal di Instagram. Oke, baik. Lalu apa saja platform atau alat yang paling sering digunakan oleh KSM sendiri, eee, yang sering digunakan dalam aktivitasnya tuh apa? Oke, jadi kalau secara internal ya, pemanfaatan teknologi informasi di KSM itu kami menggunakan WhatsApp sebagai sumber komunikasi utama antar anggota. Jadi kami punya komunitas gitu di WhatsApp, di mana di dalamnya terdapat divisi-divisi yang bersangkutan, dan juga untuk penggunaan eksternal kami secara masif tuh fokusnya sekarang ada di Instagram, tetapi kami juga punya TikTok, dan seperti yang dibilang tadi juga ada website gitu. Jadi harapannya dengan kami menggunakan teknologi informasi ke eksternal ini bisa menjangkau lebih banyak orang untuk lebih mengenal apa itu KSM. Gitu. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini digunakan untuk komunikasi internal antar anggota KSM? Oke, jadi seperti yang udah dibilang tadi, di KSM itu menggunakan WhatsApp untuk komunikasi informal di antara para anggotanya. Cuma juga ada sistematika kerja formal di mana kami dulu tuh menggunakan aplikasi yang namanya Trello seperti manajemen proyek ya, untuk mengorganisir dari kegiatan KSM itu sendiri. Tetapi sekarang kami menggunakan Google Drive bersama yang bisa menghubungkan antara satu divisi dengan divisi lainnya. Jadi di dalam Google Drive besar ini kami tuh mengumpulkan seperti misal bahan ajar untuk pembelajaran esok hari, dan juga dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan program kerja di KSM. Lalu apakah TIK ini juga digunakan untuk menjangkau masyarakat luar atau untuk mengusik kegiatan komunitas? Coba Kak Laura kasih contohnya. Oke, jadi tentunya kami juga memanfaatkan teknologi dan informasi ini untuk ke eksternal dari KSM juga. Jadi seperti yang tadi dibilang bahwa KSM punya Instagram, TikTok, dan juga website yang emang tujuan utamanya tuh untuk menggaet audiens dari luar agar semakin mengenal KSM dan pada akhirnya mau berkontribusi untuk misalnya join KSM atau ikut kegiatan KSM yang terbuka untuk luar gitu. Jadi kami nggak bisa memungkiri juga bahwa dari teknologi informasi ini KSM bisa dikenal lebih luas, dan sekarang followers dari KSM, Instagram KSM sendiri ada kurang lebih ya udah ribuan, dan jadi teknologi dan informasi itu sangat bermanfaat untuk kami. Lalu apakah ada pelatihan atau pendampingan terkait penggunaan teknologi ini bagi para anggota KSM sendiri, terutama bagi yang belum terbiasa dengan teknologi? Oke, kalau untuk pelatihan TIK sendiri dulu sempat ada ketika kami masih menggunakan Trello sebagai mekanisme kerjanya gitu kan. Karena Trello ini terbilang cukup sulit dipahami untuk oleh orang awam, dan cara kerjanya sendiri itu nanti diajarkan oleh koor dari divisi masing-masing gitu. Tapi karena sekarang penggunaannya pakai Google Drive jadi lebih aksesibel untuk semua orang, dan juga kita sehari-hari pakai Google untuk beraktivitas kan, jadi untuk pelatihan hanya terjadi secara informal aja sih, kayak tanya-tanya semisal ada fitur-fitur yang berbuat bingung gitu. Apa ada tantangan terbesar? Apa tantangan terbesar dalam penerapan TIK ini di KSM sendiri?
Oke, kalau kemarin ketika pakai Trello ya tentunya susah untuk membuat teman-teman di KSM itu semua bisa mengerti cara pakai Trello, cara memasukkan file dan juga cara mengajukan komentar seperti itu. Tapi kemudian kami beradaptasi dengan penggunaan dari Google Drive tadi, dan meskipun sudah tergolong cukup mudah, tetapi ya memang ada dari teman-teman yang merasa kesulitan untuk mengaksesnya, dan jadi ada beberapa fitur yang tidak terpakai gitu. Tetapi jauh ini tantangan yang dihadapi kurang lebih udah bisa ditangani dengan baik sih oleh KSM. Lalu menurut Kak Laura sendiri, sejauh mana penggunaan TIK itu bisa membantu pencapaian tujuan dari KSM sendiri? Kak Laura bisa sebutin dampak positif yang paling kerasa? Oke, tentunya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat amat berdampak positif gitu ke KSM secara keseluruhan. Mulai dari mudahnya komunikasi secara internal antar anggota, jadi koordinasinya juga lebih mudah tentunya, dan juga secara eksternal seperti tadi yang udah dibilang, pengaruh dari teknologi informasi dan komunikasi ini membuat KSM bisa dikenal oleh jangkauan yang lebih luas, nggak cuma di Jogja aja, tapi juga hingga satu Indonesia gitu. Karena kami juga rutin melakukan promosi di Instagram gitu kan, jadi teman-teman di luar sana bisa lebih tahu akan eksistensi KSM, dan pada akhirnya juga bisa ikut turut membantu adik-adik yang ada di KSM. Lalu apakah ada rencana kedepannya untuk mengembangkan atau meningkatkan pemanfaatan TIK ini dalam kegiatan di KSM sendiri? Oke, tentunya ada ya, dan kami di sini berharap kami bisa memanfaatkan teknologi dan informasi komunikasi ini secara lebih optimal lagi, misalnya dengan publikasi yang lebih sering, dengan konten-konten digital yang tentunya lebih menarik, agar jangkauan dari KSM ini bisa lebih luas lagi. Selain itu, dalam konteks KSM sendiri, kami berharap penerapan teknologi dan informasi komunikasi ini juga bisa tersalurkan ke adik-adik binaan kami gitu. Jadi tidak hanya kami para anggota KSM yang paham terkait penggunaan TIK, tetapi adik-adik ini juga ingin kami beri edukasi terkait gimana sih cara menggunakan teknologi informasi komunikasi itu dengan baik dan sesuai umur mereka. Apa harapan Kak Laura sendiri terhadap peran teknologi di KSM ini dalam kurun waktu 5 tahun? Oke, tentunya semoga peran dari teknologi dan informasi komunikasi ini bisa membantu KSM untuk berada lebih tinggi lagi, untuk melangkah lebih jauh lagi, dan juga bisa dikenal oleh lebih banyak orang. Dan juga tentunya buat adik-adik binaan KSM agar mereka bisa lebih mengenal TIK dan bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang baik dan kaidah yang benar. Itu sih. Oke, jadi begitu teman-teman terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di komunitas sekolah marginal. Nah, teman-teman yang masih penasaran juga bisa langsung cek Instagram KSM di sekolah_marginal, dan jangan lupa kepoin untuk kegiatan seru lainnya. See you!